paling hanya saldo akun unaudited-nya. Kembali ke tadi yang Excel-nya yang dikirim Toro tadi, itu adalah format kertas kerja. Jadi kalau bedanya tahun-tahun lalu ketika teman-teman ujiannya offline, kertas kerja itu nggak disiapin. Kita mahasiswa disuruh bikin sendiri, kemudian suruh ngerjain menurut pemikiran mahasiswa, dikasih formatnya pun jarang gitu. Nah kalau sekarang kan formatnya udah disiapin, tinggal nanti akan disesuaikan kertas kerja 1A itu untuk nomor, ini kan kalau melihat soalnya berarti soalnya akan ada 6 kan, soal 1, soal 2, 3, 4, dan seterusnya sampai soal 6. Bedanya adalah satunya ada 2, nomor 2-nya ada 2, dan seterusnya. Nah, kembali ke soal yang tahun lalu tadi, ini saya jelasin yang umum dulu, nanti silahkan kalau mau nanya ya. Yang kedua, soalnya adalah aset tetap. Yang kita lihat pertanyaan juga sama lagi kan, jurnal, kemudian kertas kerjanya, sama semacam analisis atau pertanyaan yang berkaitan dengan terhadap kasus ini. Sebenarnya teman-teman sudah jago, yang membedakan adalah kalau dulu atau soal-soal accounting baik prinsipal maupun itu biasanya di A sama di C. Nah, di B sama di C. Ini ditambahkan kertas kerjanya, kertas kerja versi auditor. Itu yang bab kedua adalah aset tetap. Yang ketiga adalah beban dibayar buka. Yang keempat adalah persediaan. Kalau yang saya bilang tadi, konfirmasi ini hampir selalu muncul ya, entah konfirmasi piutang, konfirmasi utang, atau kas gitu. Jadi biasanya soal konfirmasi ini hampir selalu keluar. Jadi menurut saya salah satu yang bisa diberi perhatian adalah konfirmasi dan aset tetap. Tapi sekali lagi karena saya tidak mengajar mata kuliah ini, apalagi di prodinya teman-teman, tolong tanyakan kepada dosennya atau kelas lain yang mungkin dapat dosko kira-kira bab-bab apa yang akan keluar. Syukur-syukur sudah muncul akunnya atau siklusnya gitu. Misalnya tadi bab aset tetap, bab persediaan, dan jadi belajarnya akan lebih mudah dibanding teman-teman harus membaca berapa bab ini ya. Nggak salah kalau di praktikum 2 itu sekitar 8 bab seingat saya. 9 ya, ada 9 bab dikurangi 1 kan, bab 1 tentang masalah perencanaan dan siklus yang umum. Itu tentang yang umum dulu. Sekarang saya persilahkan teman-teman nanya biar saya kira-kira jelasinnya tahu gitu, arah atau yang teman-teman bingungnya masalah apanya gitu. Silakan. Jangan sampai bingung yang mau ditanyain aja apa gitu ya. Pak, izin tanya Pak. Silakan Mas. Kan biasanya kalau audit ini kan kalau lihat di modul itu kita mengaudit yang dimana laporan keuangan itu sudah ditutup bukunya gitu Pak. Betul. Jadi kan misal kita mengaudit tahun buku 2012, nah pelaksanaan audit itu di 2013 kalau di modul. Nah terus nanti kan dari hasil audit itu kita nemu antara perbedaan saldo gitu misalnya. Nah atas perbedaan saldo ini kan nanti kita membuat jurnal. Nah yang masih dibingungkan itu Pak, bagaimana kita menambah atau mengurangi jurnal sedangkan yang bukunya itu sudah ditutup Pak. Oh gitu. Iya. Ini berarti di sisi konsep dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Tutup buku itu kan tutup buku yang disebut dengan LK unaudited ya Mas ya. Jadi pada saat 31 Desember itu kan manajemen akan tutup buku ya. Tutup buku kemudian diserahkan kepada stakeholder-nya dia siapapun itu, perusahaan privat ataupun kalau kita di kantor di instansi pemerintah adalah perusahaan atau bukan perusahaan ya, BUMN atau kementerian lembaga negara. Nah, ketika dia tutup buku itu disebutnya dengan LK unaudited. Artinya LK itu adalah LK versi manajemen. Maka kalau di kaidah akuntansi itu auditor diberikan hak sekian waktu, sekian bulan gitu. Tergantung aturannya gimana. Kalau misalnya di pemerintah auditor dikasih waktu 4-5 bulan, nanti di bulan Mei akan dibuatkan jurnal koreksi audit yang teman-teman kalau di buku praktikum ini dinamanya PARE ya. PARE, propose apa tuh singkatannya. Pokoknya itu adalah kalau di bahasa Indonesia usulan jurnal koreksi, kalau di tempat kantor saya namanya UJK, usulan jurnal koreksi. Nanti jurnal itulah dibahas bersama lagi manajemen, jadi nanti akan ada yang disebut dengan laporan keuangan audited. Nah, kalau teman-teman melihat di sini, di soal praktikum audit, bab 1 itu berbicara tentang LK unaudited gitu. Coba teman-teman lihat nanti
di berkas permanen ya. Kalau yang kemarin di scan itu di instruksi umum dan persiapan di bagian 1, itu sebenarnya sudah ada laporan keuangan yang sudah disajikan manajemen. Sampai di bulan Desember itu disebutnya adalah LK. Yang kita kerjakan di AKSK adalah bagaimana membuat LK audit ini jadi LK audit dengan membuat jurnal koreksi tadi. Contohnya, yang saya contohkan misalnya yang teman-teman sudah familiar, ada piutang. Misalnya di sini saldo piutangnya katakan 100.000. Manajemen itu dari 5 debitan A sampai dengan E masing-masing 20.000. Auditor dengan skeptismenya dia dan dengan prosedur dia nggak langsung mempercayai gitu. Nanti silakan dilihat di bab 2 ya, di siklus piutang. Auditornya akhirnya kirim konfirmasi kepada si A sampai E tadi. Bapak dan Ibu benar nggak saldonya masing-masing 20.000? Tentu kiriman itu adalah tahun setelah tutup buku. Katakan kalau misalnya kita sekarang 2020, maka di mungkin Januari atau Februari auditor akan kirim konfirmasi kepada para stakeholder tadi, kepada para rekanannya si PT ini. Kalau di PT ini kalau PT ETSA namanya ya. Ditanyain, si A, Bapak salah, dia 20, B, dan seterusnya. Ternyata si C kok beda gitu. Dia mengakui bahwa saldo piutangnya bukan 20, 15 lunasin ribu tanggal sekian. 5.000 itulah yang dikoreksi. Sehingga nanti saldo akhir piut. 5.000 itu akan diuji nanti. Apakah benar si C sudah memberikan pelunasan 5.000 sehingga saldo piutang si C benar 15.000. Kalau misalnya di pengujian kita benar 15.000 itu si C clear dan kita sebagai auditor yakin, maka kita mengoreksi saldo piutang yang 100.000 tadi kita koreksi menjadi 95.000. Dasarnya apa? Dasarnya adalah konfirmasi piutang. Itu Mas Solihin. Seperti hanya nanti kalau kas, misalnya rekonsiliasi kas bank. Kalau aset tetap misalnya penyusutan. Nah, nanti tolong dilihat di buku 1, di berkas permanen, sebelum berkas permanen itu biasanya akan dijelaskan kebijakan akuntansi perusahaan misalnya kalau persediaan dia first in first out. Kalau penyusutan misalnya dia garis lurus. Kita uji nanti kalau pas misalnya ada soal tentang aset tetap gitu ya. Biasanya kalau soal aset tetap di AKSK itu gini. Ada sekian akun, gedung dan bangunan, mau kendaraan, seterusnya ya. Nah, aset tetap biasa. Dikasih penjelasan. Gedung dan bangunan, masa manfaatnya 20 tahun, penyusutan garis lurus. Untuk aset tetap kendaraan dan mesin, masa manfaat 5 tahun dan seterusnya. Nah, biasanya nanti disuruh hitung ulang gitu, menguji. Penyusutannya benar nggak sih sesuai dengan standar akuntansi yang ada di perusahaan. Dan tentunya kalau pas bikin soal, biasanya disalahin hitungan versi si perusahaan tadi gitu. Misalnya yang sering disalahin itu gini, masa manfaat harusnya 5 tahun, di soal itu dibuat hitungan penyusutannya untuk masa manfaat 4 tahun. Jadi kita mengkoreksi 1 tahunnya. Dibuatkan jurnal koreksi seperti yang tadi ya, yang di soal ini tadi. Sorry Pak, salah ini. Bentar. Nah, seperti contohnya di sini. Di sini kan ada aset tetapnya dari mulai tanah, bangunan, kantor, dan kendaraan bermotor. Kemudian dikasih tahu per klien. Arti dari per klien 31 Desember ini adalah berarti saldo unaudited. Dan nanti semuanya akan diberikan saldo unauditednya. Nah, terus kemudian di sini dikasih perintah nih. Ada truk yang telah dijual 1 April. Harga perolehannya 1 April sekian. Disusutkan berdasarkan aturan perpajakan. Diingat-ingat, atau mungkin sekarang kalau open book dicari, aturan perpajakan itu usia masa manfaat truk berapa sih? Gitu kan? Di sini ada tulisan nih, selama ini disusutkan berdasarkan aturan perpajakan, di mana truk dimasukkan kelompok 1 dengan masa manfaat 3 tahun. Teman-teman harus kritis atau aware gitu. Benar nggak aturan perpajakan
kendaraan kelompok 1 itu 4 tahun, jangan-jangan 4 atau 5 tahun gitu. Nah, ini kemungkinan adalah salah satu tricky atau soalnya itu kayak gini lah. Jadi harusnya misalnya disusutkan 4 tahun, di faktanya oleh perusahaan disusutkan 3 tahun dan kemudian harus dikoreksi. Itu Mas, maksudnya dari tutup buku Mas Solihin. Silakan kalau ada yang lain, atau Mas Solihin kalau mau memperjelas lagi saya persilakan. Jadi Pak, output dari pelaksanaan audit ini selain opini, laporan audit yang laporan keuangan tadi Pak. Betul. Jadi maaf ya saya agak ngulang karena lagi-lagi saya nggak tahu dosen teman-teman menjelaskan seperti apa. Opini ada 4 sudah dijelasin ya? Iya Pak. Ya. Jadi opini kan ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan disclaimer. Kita kalau mulai dari bawah, disclaimer itu selesai ya. Maksudnya gini, biasanya kalau disclaimer itu pembatasan lingkup yang paling sering. Auditor dihalang-halangi untuk mendapatkan dokumen informasi dan sebagainya. Itu kita bisa memberikan disclaimer. Atau dokumen tidak tersedia. Yang tidak wajar, itu biasanya memang dia salah menerapkan konsep akuntansi dan fatal gitu. Masih ingat kasus Garuda kemarin ya? Misalnya kasus Garuda kemarin kan dia mengakui pendapatan di muka tapi ekstrim gitu. Untuk 10 tahun atau bahkan untuk 25 tahun, biar laporan keuangannya terlihat bagus, tadi keuntungan atau pendapatan yang untuk 20 tahun ke depan ditarik ke sekarang. Padahal kan biasanya kalau pendapatan di muka tuh yang wajar biasanya 1 tahun ke depan. Nah, kalau ini nilainya material dan auditor merasa, wah kebangetan ini pendapatan di muka kok ditariknya segitu banyak, maka ini bisa jadi tidak wajar. Biasanya tidak wajar itu adalah pelanggaran terhadap standar akuntansi tapi sifatnya material. Materialnya berapa? Tergantung judgement auditor. Biasanya pakainya persentase. Katakan persentasenya adalah 1% dari aset tetap gitu, atau 1% dari penjualan, 1% dari laba. Tergantung sisi materialitasnya kan yang dulu saya sudah pernah jelaskan ya. Anggaplah kita membuat misalnya 1% dari aset tetapnya 100 juta, maka 1% itu nilainya adalah 1 juta. Auditor akan menganggap, kalau misalnya di atas 1 juta, ini sudah material. Nah, begitu tadi salahnya 50 juta, udah 50% dari penjualan tadi, maka auditor menganggap ini materialitasnya kebangetan, maka udah tidak wajar ini. Nggak bisa lagi opininya dengan pengecualian. Nah, kalau dengan pengecualian gimana sih? Misalnya, tadi dari 20 akun, ada 1 akun persediaan yang pas dikoreksi itu manajemen nggak nerima. Nah, salah satu ciri opini WTP adalah ketika auditor mengusulkan jurnal koreksi dan manajemen mau menerima. Maka meskipun ada salah saji, tetapi tidak fatal dan tidak fraud, bisa jadi wajar tanpa pengecualian. Outputnya si auditor ini adalah memberikan opini kan, karena itu tujuan audit laporan keuangan. Ketika jurnal-jurnalnya banyak, kemudian dikasih ke manajemen di propose, makanya namanya PARE kan propose adjusted, kok lupa R sama N-nya. Intinya yang tadi saya bilang, usulan jurnal koreksi, manajemen menerima, maka bisa jadi WTP. Tapi kalau tidak menerima, dilihat materialitasnya. Kalau dia material tapi cuma 1-2 akun, bisa dikasih wajar dengan pengecualian. Tapi kalau sudah dikasih nggak mau atau koreksinya begitu banyak, maka itu bisa menjadi tidak wajar. Itu Mas Solihin. Jadi inti output dari audit laporan keuangan adalah memberikan opini sebatas atau sesuai dengan keyakinan auditor atas kewajaran laporan keuangan. Bisa dipahami, Mas? Siap, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan kalau ada yang lain. Atau ada seperti apa yang mau dibahas atau mau dicontohkan di bukunya. Biar saya kebayang, terus terang untuk yang ini saya nggak kebayang bagaimana kalau teman-teman tidak ada yang bertanya atau bingung mau menanyakan apa, kalau boleh saya contohkan saja bagaimana cara mengerjakan KKP-nya ya. Nanti ini menjadi ilustrasi aja. Ini sudah pindah ke slide tentang KKP modul atau masih di soal ya, di tampilan teman-teman? KKP, Pak. KKP modul, Pak. Sudah KKP modul ya. Jadi kalau saya pindahkan klik ini sudah langsung pindah ya PDF-nya? Iya, Pak. Baik. Teman-teman silakan buka dulu yang
soalnya, bukan yang di KKP-nya dulu ya, di soal modulnya dulu. Sorry, ini ternyata soalnya langsung masuk ke soal yang ini kalau di modul kayaknya nanti enggak sih. Ini kan di modul bab 1 itu kan ini sebenarnya sudah output dari apa yang dilaksanakan oleh auditor adalah membuat ini sebenarnya, membuat laporan keuangan audited yang sudah ada usulan jurnal koreksi untuk seluruh akun ini. Di sini kan ada sekian akun ya, sudah dikoreksi di RCR-nya, kemudian ada hasil akhirnya. Nah, satu yang teman-teman jangan sampai lupa, ini menjadi unsur penilaian biasanya adalah informasi yang ada di bawah ini ya. Ini ada nama klien, kertas kerja, namanya kertas kerja apa, pembuatnya siapa, tanggalnya berapa, dan sebagainya, dan indeks-indeksnya. Bagaimana indeksnya? Ya mestinya di soal sudah disediakan. Kalau misalnya tidak ada, maka teman-teman pikirkan untuk membuat indeksasi sendiri. Kemudian kalau inisial ya tergantung sesuai dengan nama teman-teman sih biasanya. Inisial yang di sini dibuat oleh ini adalah inisial. Diperiksa oleh ini boleh kosongan atau boleh teman-teman seakan-akan membuat namanya siapa. Jadi ini tidak bisa dikerjakan satu waktu karena kalau ilustrasi yang ada di real yang dulu saya ngajar AKSK adalah mengerjakan buku 1 ini adalah dikerjakan terakhir gitu. Setelah bab lain-lain selesai. Contoh, ini kan ada koreksi di dari atas ya. Ada koreksi aset. Nah, bab aset itu kita selesaikan bab aset bab kesekian, baru nanti jurnal atau pare yang ada di bab aset kita pindahkan ke sini. Demikian juga dengan akun misalnya di sini adalah kewajiban. Kita selesaikan dulu siklus kewajiban, baru nanti ketemu misalnya di bab 5 jurnal koreksinya kita tarik ke sini. Saya kurang tahu kemarin di scan semua atau enggak, tapi kurang lebih gambarannya begitu ya, tentang investasi, saham, dan seterusnya pun sama. Kemudian itu, jadi yang hal mendasar pertama adalah jangan lupa melengkapi sisi-sisi yang ada di sini. Yang kalau sekarang sudah ganti ke Excel belum? Iya, Pak. Ya, di sini kan ada nih di atas ya. Ini hal remeh-temeh dulu ya, tapi biasanya teman-teman kadang nggak aware. Ini kan di atas ada nama klien, kertas kerja namanya apa, ini sama. Ini identitas, jangan sampai dikosongin untuk semua. Kalau misalnya perlu sih, nanti untuk tanggal-tanggal siapin dulu, minimal format dan sebagainya, nanti tinggal menyesuaikan dengan soal realnya. Ini, kemudian ini kayaknya ini kan di perencanaan tahun saya minta kerjakan. Nah, di siklus 1 itu harusnya kan siklusnya masalah piutang ya. Teman-teman silahkan buka itu deh, buka bukunya sendiri yang di siklus 1. Atau Mas Toro kalau ada soft copy siklus 1 bisa di WA-kan ke saya. Modul 1 ya, Pak? Ya. Sorry, modul 2. Oh, iya, modul yang 2. KKP aja. Ada nggak? Oh, iya. Ya. Modul 2 itu penjualan dan piutang ya. Saya prefer modul 2 karena sering keluar meskipun tidak selalu piutang gitu. Mungkin kadang kas tapi modelnya mirip-mirip cara mengerjakannya. Teman-teman nunggu, silahkan dilihat di modul 2, dulu kita lihat. Kan ada soft copy semua. Ceritanya sudah menyajikan saldo piutang unaudited yang ada di bab 1 tadi. Bab 1 kan masih ingat kan isinya adalah laporan keuangan unaudited. Kemudian perusahaan ini memberitahukan kepada si auditor, ini loh saldo piutang saya sekian gitu. Terus kan saya bilang auditor itu kan salah satu rumusannya kan harus
skeptis. Skeptis itu berarti tidak selalu mempercayai informasi dan harus dia uji sesuai dengan pengetahuan dia. Akhirnya dia melakukan apa? Melakukan, ini akan dilihat dulu soalnya di halaman 49 ya. Jadi dulu saya pernah cerita soal yang disebut dengan asersi ya. Asersi manajemen kan completeness, cut off, valuation dan sebagainya. Tugas auditor kan menguji asersinya itu. Nah, ini auditor menguji dengan program audit yang ada di sini. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh auditor. Kalau misalnya kita soalnya UAS gimana? Inilah yang akan teman-teman kerjakan di UAS gitu. Misalnya ada pertanyaan, asersi apa yang harus diuji atau pertanyaan apapun yang menyerempet kepada tujuan audit, teman-teman silahkan berpegang kepada nih program yang ada. Ini disebut dengan asersi ya. Ini asersi, dan setiap akun tentu cara penuangan asersinya tidak selalu sama, tapi kurang lebih sama. Kalau misalnya tentang kepemilikan itu namanya ownership, kalau tentang pisah batas cut off, tinggal nanti ganti aja nama akunnya dan kemudian prosedur auditnya akan diganti. Dengan posisi sudah ada buku 2 ini sebenarnya asersinya sudah disajikan gitu, di buku 1. Nah, kemudian nih, ceritanya, kalau sudah dijelasin oleh dosennya, saya hanya menjelaskan ulang. Di sini, teman-teman punya partner namanya Russell. Russell ini kalau nggak salah, bagian keuangannya si PT ETSA tadi. Si Russell ini, atau junior audit, saya lupa si Russell ini ya. Kemudian si Russell ini sudah memberikan daftar kepada teman-teman. Ada daftar piutang usaha dari perusahaan yang isinya nama, alamat, dan seterusnya. Itu kan disebut dengan daftar piutang. Nah, kemudian tugasnya auditor adalah mencocokkan daftar piutang yang sudah disediakan perusahaan tadi dengan yang ada di buku besar. Di situ coba lihat di halaman 50 sampai dengan 53 ya. Jadi di sini ke bawah isinya adalah ini adalah yang di sebelah kiri, ini adalah daftar piutang usaha yang kiri dan kanan ini per masing-masing kliennya si perusahaan tadi. Ini berarti PT Asia dikasih kode nomor 1, ini toko Flamingo dikasih kode nomor 2. Kemudian di bawah ya, kalau ini nggak bisa. Di bawah juga ada ini kan PT Benua nomor Horas nomor 6, kemudian toko Delman dan sebagainya. Ini menunjukkan dia adalah klien PT ETSA tadi atau di perusahaan tadi. Nah, kemudian dari sini ada yang disebut dengan konfirmasi. Konfirmasinya, ini masih daftar pelanggan. Nah, konfirmasinya ada di buku praktikumnya. Kita lihat di sini ya. Dikasih ilustrasi, pada tanggal sekian Anda menyiapkan dan mengirim surat konfirmasi hanya untuk 11 pelanggan dan yang mempunyai saldo piutang sampai dengan tanggal sekian. Artinya, misalnya dia punya 15 klien yang disampel hanya 11. Kemudian, semua pelanggan menjawab konfirmasi tersebut dalam waktu 10 hari, kecuali untuk toko Flamingo dan seterusnya. 3 pelanggan tidak memberikan jawaban, namun deploy informasi dan seterusnya. Ini adalah informasi tambahan yang nanti di soal biasanya akan ada. Terus, di sini ditambahkan lagi nih, untuk keperluan uji pisah batas, berarti ini kita berbicara masalah cut off. Maka dipilih 3 transaksi sebelum, ini harusnya kata-katanya, sebelum dan sesudah tutup buku ya, sebagai berikut. Kenapa ada transaksi pisah batas? Coba dilihat ini ya, fakturnya yang di PT Harapan. Toko Murti, Toko Sinar, PT Asia ini. Ini kan ceritanya kan sebenarnya penjualannya kan sudah tahun 2008. Tapi masih masuk ke dalam nomor faktur per 31 Desember 2007. Ini diminta menguji gitu, mana yang benar-benar masuk 2007, mana yang harusnya sudah tidak dimasukkan karena dia masuk di 2008. Kemudian ini sudah ada internal control yang di halaman yang dibuat Mica itu adalah junior auditor yang ada di KAP tadi ya. Teman-teman sudah tidak perlu membuat yang kuesioner ini. Biasanya kalau yang soal ini, kuesioner ini nggak akan dikeluarkan, jadi abaikan saja, tapi sekedar tahu bahwa sebelum melaksanakan substantif tes, ada namanya uji pengendalian atau kontrol tes
yang biasanya menggunakan kuesioner yang di sini sudah dibuatkan oleh asisten atau junior auditor ya. Yang ini. Ini abaikan aja, tapi yang dimaksud ICQ adalah kuesioner yang tadi di halaman depan yang sudah ada checklist-checklistnya. Buatlah prosedur audit, itu sudah ada di buku 2. Buatlah kertas kerja pemeriksaan, sudah ada di buku 2. Lengkapi kertas kerja, ini adalah kode-kode yang ada di kertas kerja. Berarti teman-teman yang tadi kodenya adalah 1, kalau di soal UAS besok kemungkinan ya, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, dan 4. Itu kurang lebih ilustrasinya sebelum kita melihat di buku 2-nya. Sudah dikirim, Mas Toro? Sudah, Pak. Sebentar ya, saya download dulu. Oke, saya tanya ke teman-teman dulu sambil saya mendownload di praktikum. Teman-teman, dengan soal tadi, apa yang dibingungkan? Kebayang nggak sih ilustrasinya? Mas Toro, ini yang seri 3 ya? Iya, Pak, seri 3. Seri 2 yang saya pernah kasih, sempat di-scan nggak jawabannya? Yang lewat email itu ya? Yang kemarin bukunya sempat saya pinjemin kan, yang di-scan kan, modulnya modul 1, modul 3. Yang jawaban, KKP-nya. Oh iya, itu Kelewat scan ya? kemarin udah saya kirim, Pak, kayaknya. Benar. Soalnya di file di tempat saya, KKP-nya ini modulnya 1, 3, dan 4. Modul 2 tentang piutang nggak ada. Modulnya adanya modul 1, modul 3, modul 4. Memang teman-teman sudah tunggu sebentar. Nah, untuk menjawab yang tadi. Kan udah saya kirim lewat email, Pak. Nah, ini saya kirim lagi lewat WA, Pak. Oke. Yang scan-scanan ya? Oke deh, nggak apa-apa. Sambil nunggu kiriman Mas Toro, kita lihat dulu ya yang pakai buku 3. Nah ini teman-teman, nanti teman-teman akan melihat konfirmasi yang dilaksanakan oleh auditor tadi yang ada di buku 1 tadi, hasil konfirmasinya masukkan ke sini gitu. Ini hasil konfirmasinya akan menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan atau untuk mengisi jurnal koreksi. Dari mana konfirmasinya itu? Sudah ada di bawah ini. Ini adalah surat konfirmasi yang dikirimkan oleh si auditor kepada masing-masing klien. Contoh di sini PT Bengkulu, ini atas adalah surat konfirmasinya, bawahnya adalah hasil konfirmasinya. Berarti ilustrasi untuk yang di sini adalah si PT Bengkulu ini tidak ada perbedaan ya, karena saldo tercatat dengan saldo yang dikonfirmasi jumlahnya sama, 59.400. Kemudian PT Flamingo, ini dia bilang tidak cocok, ada harusnya tertulis versi si PT Flamingo adalah 74.400, sementara dicatat oleh perusahaan sebesar 87.900. Nah, ini nanti yang ada kemungkinan harus dikoreksi oleh si auditor tadi gitu. Kok hasil konfirmasinya berbeda dengan saldo tercatat? Nanti dikasih penjelasan masuk ke pare dan sebagainya. Demikian juga dengan PT-PT yang lain. Kalau misalnya ada tulisan tidak cocok ini, ada kemungkinan besar inilah yang harus dibuatkan jurnal koreksi. Nanti diisikan di jurnal koreksinya di sini,
di atas tadi, diisi di sini, dan kemudian ada total penerimaan yang setelah tanggal neraca, perbedaan itulah yang akan menjadi jurnal koreksi untuk piutang. Biasanya jurnalnya ada di sebelumnya. Nah, hasil konfirmasinya tadi dimasukkan di sini. Tetapi sekali lagi, yang masuk di jurnal tidak hanya melulu soal konfirmasi, tapi tadi ya, masih ingat ya, ada soal atau ada klausul tentang uji pisah batas tadi, atau ada pembelian-pembelian yang ternyata hasil konfirmasinya dia menjawab sama kalau di tahun-tahun lalu itu ya, tetapi ternyata ada masalah lain, misalnya uangnya baru diterima setelah tanggal neraca, maka itu juga bisa jadi dasar bagi auditor untuk mengkonfirmasi. Kurang lebih begitu ilustrasi untuk bab tentang piutang, dan sebenarnya ini sama aja sih teman-teman, ke belakang nanti juga modelnya sama aja gitu, akan seperti itulah, tiap bab ada informasi di buku 1 atau buku 2-nya, kemudian di buku 2 itu akan ditarik menjadi jurnal koreksi. Ya, kalau misalnya dibilang di sini sama Mas di grup chat ya, oh sorry, WA-nya centang 1 ya Mas, sebentar saya cek. Kalau misalnya di sini komentarnya Mas Majid, akuntansi, betul banget. Jadi basis dari audit adalah memang teman-teman menguasai sisi akuntansinya untuk membuat jurnalnya. Kalau masalah memindahkan ke KKP mah itu menurut saya selama pemahaman akuntansinya benar dan bisa mengerjakan, mengerti masalah standar akuntansinya, kayaknya sudah nggak jadi masalah. Makanya saya lebih prefer teman-teman nanya sisi KKP-nya ini atau sisi ASP ini di mananya yang bingung gitu. Kalau masalah akuntansinya kan saya pikir kapan saya teman-teman sudah paham karena sudah belajar dari prinsipal dan intermediate, dan untuk soal sisi accounting-nya biasanya tidak seberat sisi di intermediate atau di prinsipal menurut saya ya. Tapi mungkin yang masalah penuangan dalam kertas kerjanya yang bisa jadi berasa lebih sulit gitu. Ada lagi yang menanya, silakan. Izin mau tanya. Ya, silakan. Saya masih bingung yang pengisian EE1, Pak. Indeks EE1. EE1 itu halaman berapa, Mbak? Halaman 26. 26 buku 2 ya? Iya, buku 2. Oke. Sorry, saya salah buka halaman. Ya, Mas Toro udah masuk. Saya download dulu ya. E1 atau EE1, Mbak? EE1, Mbak. Ini ya. Oke. Iya. Betul. Sebentar. Angkanya saya perlu cek lagi 695. Tunggu ya, saya ngitung dulu angkanya. Itu Mbak, penjelasannya. Yang E1 ada notes di bawah, ini perhitungan dari, oh tidak terkirim ya. Saya kirim ke Mas Toro ya. Silakan di start ya, Toro, nanti kalau udah masuk. Jadi ini kan ada angka di sini, kelihatan nggak? 1, 2, 3 ini. Kecil-kecil di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini di bawah ada notes-nya. Ada note hitung-hitungan dari mana angka tersebut berasal. Nanti teman-teman lihat di hitungan yang ada di bawah situ,
untuk jumlah konfirmasi misalnya itu nomor 2 saldo menurut konfirmasi positif. Ini kan yang dikonfirmasi positif itu kalau tidak salah lebih tinggi atau lebih rendah ya? 89 100. Ya, positif itu yang lebih tinggi hasil konfirmasinya. Lebih tinggi atau sama, kalau negatif itu berarti hasil konfirmasinya lebih rendah, dan angka selisih ini nanti menyelisihkan antara saldo konfirmasi yang sudah dikirimkan dengan hasil konfirmasinya berapa. Kemudian tidak kembali ini kan tadi masih ingat nggak ada informasi di awal bahwa dari sekian perusahaan, ada 3 perusahaan yang tidak mengirimkan, kemudian 1 perusahaan tutup ya. Jadi auditor sebenarnya mengirimkan 11 ini ada 6 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2 karena 1 perusahaan tutup. Sebentar, silakan melihat yang kiriman dari Brutoro dulu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa bayangin kalau sudah melihat angka itu. Sudah? Sudah megang? Sudah, Pak. Sudah ya. Itu Mbak siapa maaf tadi? Farah. Mbak Farah. Iya. Mbak Farah, kita lihat dulu yang angka 1 ya Mbak ya. Angka 1, angkanya kan 506 ya. Iya, Pak. Hasil konfirmasinya negatif. Yang tadi saya bilang, hasil konfirmasi negatif adalah konfirmasinya lebih rendah dibandingkan saldo per klien. Oke. Yang dimasukkan di situ adalah saldo unaudited-nya. Coba lihat di EE, Mbak. EE ada di sini. Di atasnya itu. Di sini, kalau yang nanti masuk konfirmasi negatif, antara lain adalah Toko Horas, ini, kemudian PT Jati ini, sama PT Bahtera ini. Nah, angka yang masuk di situ, di EE tadi, EE1 yang angkanya 506, adalah penjumlahan dari 131 ditambah dengan 186 ditambah dengan 188. Ini adalah konfirmasi yang negatif. Sisanya yang angkanya sama atau angkanya tidak lebih tinggi atau sama masuknya di konfirmasi yang positif. Maka di positif itu ada 89100 yang ini positif ya. Kemudian 248 ini positif. Kemudian harusnya 55 ini betul, ini positif, dan seterusnya. Itu dijumlah, dimasukkan ke konfirmasi yang positif. Nah, yang ketiga itu adalah yang tidak kembali. Tidak kembali itu berarti apa? Auditor mengirimkan, tetapi nih not respond. Yang not respond ini masuknya ke yang angka 146.250. Jadi yang dihitung dimasukkan di EE1 bukanlah angka hasil konfirmasi, tapi berapa dikonfirmasi. Itu Mbak. Oke, Pak. Sudah jelas? Kalau belum jelas silahkan ditanyakan ya, biar ada manfaatnya apa? Tented kalau misalnya teman-teman tented tapi nggak jelas ya sami mawon jadinya ya. Kita lihat dulu yang NR ya. NR ini harusnya ada informasi
Ini tadi teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Yang NR adalah ini ya. Toko Flamingo, Toko Sinar, dan Pedemoni. Tapi kan Pedemoninya udah tutup nih. Berarti yang dihitung atau masuk ke EE1 tidak memberikan jawaban atau tidak kembali adalah jumlah dari Toko Flamingo dan Toko Sinar. Toko Flamingo betul 82500 ditambah Toko Sinar 63750. Jadi awal isian NR tadi atau tidak kembali tadi asalnya dari mana ada di sini. Coba kita lihat kalau bola di soal ujian sama nggak? Ada nggak hitung? Panitia Kimaka sediaan. Kayaknya tahun yang lalu atau sebelumnya pernah ada soal mirip. Ini ya, sama ya. Soalnya nanti kemungkinan akan ada bukan nanti. Kalau yang kemarin model soalnya lihat kan teman-teman, ini persis dengan yang ada di bukunya teman-teman untuk masalah kertas kerja konfirmasi. Ini konfirmasinya piutang kalau nggak salah. Ya, konfirmasi piutang. Jadi contohnya kalau teman-teman mau latihan menerapkan adalah di soal ujian tahun lalu yang soal kelima. Modelnya persis, dia mengirimkan konfirmasi, kemudian di masing-masing klien tadi memberikan jawaban ya, saldo piutangnya berapa. Misalnya di sini saldo piutangnya PT Topi cocok. Kemudian PT yang lain cocok. Nah, ini tidak cocok. Berarti yang tidak cocok ini kemungkinan ada jurnal koreksi. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Izin tanya, Pak. Silakan. Tadi kan kita ngirim konfirmasi piutang ke klien-klien dari audit ini ya, Pak. Yep. Ada beberapa yang dibalas, tapi ada juga yang tidak dibalas. Nah, untuk yang tidak dibalas itu kita menentukan saldo per auditnya itu gimana, Pak? Kan kadang kita tidak dapat informasi dari... Ya, yang tidak dibalas selama tidak ada informasi lain. Misalnya informasi lain ini ya, si auditi memberikan informasi tambahan, maka kalau ada informasi tambahan itu bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau misalnya di soal ujian nanti tidak diberikan informasi, katakan ada 10 klien, Mas Solihin ya, kemudian yang 8 dikonfirmasi membalas, 2 tidak membalas dan tidak ada keterangan lain, maka kita menggunakan saldo perusahaan. Jadi tidak perlu kita menganggap atau mengasumsikan saldo dari perusahaan adalah benar. Siapa? Jelas, Pak. Ya. Kalau ini dari Mbak Nifail Azza ya, Pak izin bertanya. Kalau misalnya saldo klien sama konfirmasi itu beda, tapi yang benar adalah milik klien, itu perbedaannya diisi ke EE1 dan EE tidak. Diisi, tapi nanti tidak dikoreksi. Jadi masuknya ke... sorry. Ini nggak ada ini. Tidak diisi Mbak, jadi sama aja tidak dikoreksi. Jadi kalau yang kita masukkan ke EE, itu adalah yang betul-betul angka koreksinya muncul. Nah, bagaimana dengan EE1? Itu boleh kita tambahkan note atau catatan di bawahnya. Misalnya di situ tadi di EE1 tadi kan nggak ada keterangan bahwa, sorry, kita kembali dulu ke sini. Tunggu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari barusan ya tentang masalah gimana kalau misalnya konfirmasinya dikirim tapi angkanya yang benar klien gitu. Satu, dia tidak perlu masuk ke sini. Dia tidak perlu masuk ke EE. Yang masuk di EE haruslah yang betul-betul angkanya berbeda. Tapi dia bisa kita masukkan di EE1 sebagai saldo yang dikonfirmasi. Cuman kan ini saklek ya, nggak ada konfirmasi yang angkanya berbeda atau konfirmasi negatif. Boleh saja kita kasih konfirmasi di sini, misalnya dia lebih tinggi hasil konfirmasi, maka kita masukkan ke positif. Dia lebih rendah, kita masukkan ke negatif. Jadi masuk ke EE1 bisa, tapi tidak masuk ke EE.
itu menjawab pertanyaan Mifail Azhar. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Boleh kembali yang ke PSB tadi, Pak? PSB. Yang soal berapa? Yang tentang piutang tadi, yang kalkulasi. Ya. Nah, yang tidak cocok yang bawahnya kan itu kan ada dua. Yang tadi sama yang di bawahnya. Sebentar. Tidak cocok PT-nya. Ini ya. Nah, iya. Ya. Satu. Ini PT apa? Kita lihat dulu. Topi ya. PT apa ya? Sama bawahnya PT. Oh, PT Jaya. Yang atasnya adalah. Yang PT Jaya, Pak. Oh, yang PT Jaya. PT Sukses sama PT Jaya. Oke. Terus, Mbak? Nah, ini tuh kan yang PT Topinya itu kan nanya kalau dia punya piutang 45 juta. Itu tidak cocok. Nah, tidak cocoknya itu malah kami hanya berutang 52 juta. Malah lebih banyak gitu loh, Pak. Ya. Nah, tapi alasannya karena kami telah bayar. Kan harusnya gimana ya? Ya. Aneh sih. Ini bisa salah tulis, bisa enggak ya? Enggaknya itu gini. Ini harusnya bukan hanya katanya, kami berhutang gitu. Karena sebenarnya ini catatan perusahaan, bisa jadi pendekatan perusahaan itu kan mencatat di periode pembayaran yang dia terima. Asumsinya ini perusahaan si PT tadi PT Topi namanya ya. Dia mencatat piutang cut off 31 Desember. Padahal menurut misalnya si PT Topi itu, sorry, ini PT apa tadi namanya? Mas, sekarang pertanyaan. Kalau aku melakukan prosedur rekonsiliasi, itu kira-kira aku mengaudit atas akun apa? Apakah aku mengaudit atas akun ekspor M, atau aku mengaudit akun ekspor B, atau aku mengaudit akun... Ini suaranya double ya? Sepertinya ada yang barusan suaranya masuk. Saya ulang ya. Ini tadi adalah PT Jaya. Mbak siapa tadi yang nanya namanya? Mbak Dinda. Ini Mbak Dinda, tadi saya ulang, di sini PT Jaya ini kan menjelaskan bahwa hutangnya lebih tinggi. Padahal kan catatan perusahaan hanya 45 juta, dia berhutangnya 52 juta, tapi dia bilang dia sudah bayar 79 juta pada tanggal sekian. Ini kita uji dulu posisi piutangnya berdasarkan catatan yang ada. Mungkin saya belum baca soalnya detail ya. Kita baca nanti ke atas, apakah ada bukti-bukti dokumen lain yang menunjukkan bahwa dia memang hutangnya lebih tinggi daripada angka 45. Kemungkinannya gimana? Tadi saya ulang. Perusahaan ini mencatat saldo piutang sebesar 45 juta itu biasanya saldo yang cut off. Katakan dia jualan barang, berarti purchase order-nya di tahun 2016, ini di sini 2016, kemudian yang pembayarannya dia terima juga pada sebelum 2016. Jadi kalau misalnya ada deposit in transit atau ada cek tapi belum bisa dicairkan sampai 31 Desember meskipun si PT Jaya tadi sudah bayar, maka itu tidak diakui. Nah, pengujiannya gimana? Cari informasi apakah transfer dari PT Jaya tadi terhadap PT Topi tadi memang diterima perusahaan pada tanggal sebelum cut off. Kalau misalnya dia sudah diterima sebesar 79 juta sebelum 31 Desember, maka angka piutang ini menjadi tidak valid. Bisa menjadi 0 gitu. Itu koreksi pertama. Koreksi kedua adalah jumlah piutangnya gitu. Jumlah piutangnya yang benar 45 atau 52. Karena kan ini angkanya ekstrim gitu ya. Yang dia biasanya kan yang dia koreksi itu hanya salah satu jumlah saldo piutang. Ini sudah piutangnya beda, transfernya pun angkanya beda gitu. Kenapa dia transfer angkanya beda? Bisa jadi 79 ini kalau di real case yang ada di luar adalah sebagian 52-nya adalah untuk pelunasan hutang yang ini, sebagian misalnya adalah DP atau pesanan untuk next transaksi atau transaksi yang lain yang tidak ada di sini. Maka kita lihat dulu, ini PT Jaya, kita coba lihat pelan-pelan di atas ada nggak informasi tentang PT Jaya. Ini maaf, PDF saya kalau misalnya dipakai untuk PDF seringnya ngeheng kayak gini.
Tapi kayaknya nggak ada informasi apapun di atas, Pak. Sama sekali ya? Sama sekali. Kalau misalnya nggak ada informasi apapun, kalau saya yang menjadi dosen, maka ambil versi hasil konfirmasi. Ya, yang nggak ada sama sekali di bawah ya. Ini transfernya 2612. Dah, kalau misalnya nggak ada informasi lain yang relevan, misalnya ketemu kasus seperti ini, teman-teman pakai saldo ini. Berarti teman-teman koreksinya berapa? 45 juta dikurangi 52.450, berarti 7 juta ya. 7.450 dikoreksi untuk menambah saldo piutang per 31 Desember. Itu Mbak jawaban saya. Kalau misalnya saya belum lihat kuncinya ya, ini tadi kan nanti ditambahkan saja bisa di catatan atau di notes-nya bahwa tidak ada informasi lain yang menjadi informasi penunjang terhadap hasil konfirmasi ini gitu. Sampai bawah nggak ada ya? Enggak, Pak. Jadi itu tadi yang ada koreksi apa? Yang itu kan kayak positif apa bukan, Pak? Ya, itu positif. Lalu ditulisnya ke saldo menurut konfirmasi itu, Pak. Gimana? EE1-nya. Ya. EE1-nya masuk ke mana? Yang paling atas. Yang EE1 ya, itu tadi berarti ke masuk bawah lagi nanti ada EE1, Pak. di sini. Iya. Nah, Iya. masuk ke yang saldo menurut konfirmasi ini bukan? Atau bagaimana, Pak? Sebentar ya. Tunggu sebentar. Saldo menurut konfirmasi. Ya, masuk di saldo menurut konfirmasi aja, tapi nanti dikasih catatan di bawahnya, Mbak. Sebentar ya, saya bayangkan dulu karena ini angkanya beda. Ini aja, di sini hasil konfirmasi ini sebenarnya yang paling bagus adalah dikasih 2 row. Hasil konfirmasi yang positif dengan hasil konfirmasi yang negatif, sehingga nanti bisa dapat angka selisih baik dari angka selisih positif dengan angka selisih negatif. Kalau soal yang tadi yang kita pelajari tadi kan rata-rata perbedaannya perbedaan negatif ya, lebih tinggi catatannya perusahaan dibandingkan catatan klien. Kalau yang barusan ini kan kasusnya kebalikan ya, hasil konfirmasi dari klien saldo piutangnya lebih tinggi, maka mendingan dibuatkan satu lagi di sini, hasil konfirmasinya satu sifatnya positif, satu sifatnya negatif. Jadi nanti bisa terakumulasi berapa jumlah selisihnya. Kebayang nggak ya maksud saya? Kalau di sini tadi kan KKP-nya kan, kita lihat KKP-nya dulu. Halaman 26. Sorry, bukan di sini. Tunggu, saya bukakan dulu. Berarti yang di EE1 itu yang saldo menurut konfirmasi itu yang balance gitu, Pak. Tapi kalau yang ada dilaporkan yang beda, berarti masuk ke selisih yang dilaporkan. Nanti hasil konfirmasinya ada yang positif, ada yang negatif. Ya, betul. Gitu maksudnya. Jadi, kalau misalnya ketemu format KKP yang menurut kita kurang informatif, kalau di audit itu sebenarnya feel free untuk mengkoreksi. Maksudnya untuk mengkoreksi itu untuk memberikan hal yang sifatnya melengkapi. Nanti kalau misalnya untuk memberikan semacam penjelasan, tambahin aja catatan di sini. Ini kan, kalau ini kan case yang ada di soal yang ada di buku, kan hasil konfirmasi rata-rata saldo piutang klien lebih rendah ya daripada yang dicatat oleh perusahaan. Sementara tadi kasus yang ada di UAS tadi adalah hasil konfirmasinya dia lebih tinggi kan. Ya kalau mau dijumlah langsung pun bisa sebenarnya di sini. Jumlah konfirmasinya kita jumlahkan positif sama negatif. Tapi kalau misalnya mau lebih clear, di sini dikasih 2 nih, hasil konfirmasinya dikasih yang hasil konfirmasi positif, kemudian ditambahkan satu lagi di sini hasil konfirmasi yang negatif. Jadi ada 2 angkanya, berapa yang negatif, berapa yang positif.
Berarti kalau misal dijadiin satu, nanti konfirmasi negatifnya itu jadi nambah, tapi konfirmasi positifnya itu jadi ngurang gitu, Pak? Betul. Oh, Ya. baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Makanya kalau gitu kan cuman nanti harus ngasih note seperti tadi ya, yang A, B, C, D di bawah tadi ya. Baik, Pak. Yang dikirimkan Toro terakhir, kan ada tulisan kan di situ, angka 1 itu angkanya berapa gitu. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan urutannya ya. Ketika tadi sudah ketemu nih angka konfirmasinya berapa, baik negatif maupun positif. Oh, saya lupa ngasih tahu. Mengerjakan KKP ini dari belakang, teman-teman ya. Beda dengan kita mengerjakan jurnal, kalau mengerjakan KKP ini dari EE1 ke EE, lari ke sini. Jadi, angka jurnalnya di-input ke sini, sama dengan yang di soal ujian itu, di UAS itu adalah membuat jurnal koreksi. Inilah angka koreksinya sesuai dengan case-nya, dan case yang ada di sini sekali lagi tidak hanya mengacu kepada hasil konfirmasi. Kalau di soal yang ada di buku sekali lagi. Jadi saya sampaikan tadi misalnya ada case-case lain atau ada informasi-informasi lain, contoh yang ini ya, ini ada kasus penjualan yang masalah penghapusan piutang. Ini ada penghapusan piutang oleh klien kita, padahal itu nggak ada hubungannya dengan konfirmasi. Jadi, lihat aja, ada nggak kasus lain selain masalah konfirmasi-konfirmasi yang sudah dikirimkan oleh auditor kepada si perusahaan. Oke, nah ini ada keterangan tentang PTEK. Kalau nggak salah, PTEK itu memberikan, ini contoh kalau yang di soal tadi mirip dengan case-nya PT Jaya ya. Saya lihat dulu di PTEK. Ini kan ada keterangan nih. Ini maksud saya bisa jadi catatan juga untuk kasus PT Jaya yang misalnya terjadi di UAS tadi selama ada informasinya. Di sini kan dijelaskan nih, PTEK tidak dimasukkan koreksinya meskipun angka konfirmasinya berbeda karena giro baru bisa dicairkan tanggal 2/01/2008. Ini kan masuk semacam subsequent event ya, atau cut off-nya tidak memenuhi asersi cut off karena baru diterima perusahaan melewati akhir tahun audit atau akhir tahun anggaran. Ini informasinya dari mana? Ada di buku 2-nya nggak ke-scan teman-teman. Ini kan ceritanya sebenarnya PTEK ini memberikan konfirmasi yang jumlahnya jelas-jelas berbeda ya. Saldo piutangnya dicatat perusahaan 248, PTEK merasa hanya berutang 93 karena dia sudah melakukan pelunasan sebesar 150 juta tanggal 28 Desember, tapi pencairannya tanggal 2 Januari 2008. Jadi ini tidak memenuhi asersi cut off gitu. Susah nulisnya ya, nggak usah saya tulis ya. Intinya ini ada asersi cut off yang tidak bisa dipenuhi karena pencairan pembayaran piutang tadi baru diterima tanggal 2 Januari meskipun angka konfirmasinya berbeda. Tadi saya bilang kan, kalau angka konfirmasinya berbeda kan kita lebih mengandalkan hasil konfirmasi karena itu sesuai dengan prinsip bukti bahwa bukti dari eksternal relatif lebih bisa diandalkan. Tapi
karena waktu kita melihat bukti di sini ada bukti cut off yang dilanggar yang di sini. Jadi meskipun angka kliennya berbeda dengan angka perusahaan, kita tetap memakai angka perusahaan, tidak kita koreksi. Ini case untuk di jurnalnya PT Eka. Ada lagi kah? Boleh izin bertanya tentang PSB lagi, Pak? Silakan. Kalau yang tadi, yang penyusutan tadi, kan itu menurut pajak, tapi ditulisnya 3 tahun. Yeah. Padahal kan yang pajak kan 4 tahun. Yep. Nah, jadi di soal itu kita cari penyusutan 3 tahun dulu dengan masa manfaat 3 tahun. Terus nanti cari yang 4 tahun terus dikoreksi. Terus nanti itu kan ada tukar tambah. Nah, padahal belum di jurnal. Nah, itu ada koreksi lagi. Jadi tuh kita kerja 3 kali di soal itu apa bagaimana? Tunggu ya, sebentar. Pajak itu nomor nomor 2, Mbak ya, soalnya ya. Pak, boleh bahas sekalian pengerjaan PSB nggak, Pak? Ya? Iya, Pak, nomor 2. Boleh dibahas pengerjaan PSB-nya sekarang ya, Pak, biar paham gitu loh, Pak. Oh, tapi ini saya belum mengerjakan. Maksudnya ini kuncinya. Saya baru terima PSB dari Mas Toro tadi ya, habis Isa ya, sekitar setengah jam yang lalu baru saya minta kepikir. Ini dibahas, sudah ada jawabannya belum? Kalau misalnya sudah ada, kita coba lihat jawabannya aja. Tapi kalau misalnya tidak ada, coba teman-teman cek ada nggak jawabannya di halaman itu. Ada sih, Pak. Ada Pak pembahasannya. Ada Tapi kan belum tentu benar. Jadi belum tentu tahu. Oh gitu. Yang dimaksud masalah bahasanya ya. Kita lihat dulu ya, coba sekilasnya. Ini kan ibaratnya nggak mungkin langsung melihat langsung bisa gitu maksud saya. Saya pun perlu belajar dulu dan ini yang pertanyaannya Nifai Aza ya. Ya, ini ini sekilas ya. Nanti saya minta izin dulu, coba saya lihat atau saya kerjakan dulu. Nanti coba saya susukan misalnya untuk yang soal aset ini. Kalau semuanya saya nggak janji bisa ngerjain lagi, meskipun weekend ada beberapa PR juga dari kantor. Ini yang di A ini kan yang tadi Azza bilang untuk masalah pelepasannya ya atau penukarannya. Tapi yang di B, yang di C ini kayaknya menurut saya ada satu jurnal yang kurang pas, masalah tadi masa manfaat 4 tahun dengan 3 tahun itu dikoreksi dulu perhitungannya, berapa akumulasi penyusutannya, nanti berarti ada koreksi untuk penyusutan di luar koreksi untuk penjualan asetnya atau pertukaran asetnya. Cuman ini hitungannya berapa, saya belum tahu ini angkanya berapa, harus dihitung lagi. Jadi saya kurang sepakat di sini untuk masalah jurnal koreksi untuk penyusutannya, karena menurut saya tadi kalau misalnya ada keterangan, oh ya satu lagi disesuaikan Mas dan Mbak ya, kalau ada bunyi masalah perpajakan itu disesuaikan tahun pajaknya tahun berapa gitu. Kalau misalnya teman-teman yakin bahwa memang ini 4 tahun ya dikoreksi, tapi kan kadang pajak itu unik ya, tiap tahun ada berubah. Kalau misalnya tadi Azza sudah ngecek masa manfaat pajak adalah 4 tahun. Itu benar nggak, relevan nggak soal yang di sini secara tahun dengan peraturan perpajakan di tahun berjalan? Karena dulu pernah
kejadian waktu di ujian itu soalnya tahun berapa dengan ketentuan perpajakannya tidak sinkron gitu, tidak sama. Jadi cek dulu juga di soal itu tahun berapa untuk masalah perpajakannya. Tapi kalau untuk sekarang saya belum punya jawabannya teman-teman ya. Saya minta waktu, mudah-mudahan weekend ini saya bisa kerjakan 1-2 soal untuk versi audit, nanti saya kirimkan ke Toro ya. Yang diminta adalah PSB. Hasil wawancara, sebentar kita coba baca dulu ya. Hasil wawancara satu terpisah dijual 1 April. Harga perolehan 1 April 2005 100 juta. Selama ini disediakan perpajakan di mana terkonsumsi kelompok 1 dengan masalah karena harga perantuk sama. Daftar aset. Ya, ini saya setuju untuk masalah yang pertama tadi, penyusutannya dihitung dulu, baru nanti yang kedua untuk masalah penjualan atau pertukarannya. Kalau kewajiban perpajakannya sebenarnya bisa aja melihat ke referensi yang jawaban sudah yang sudah ada di pembahasan tadi ya. Tapi kayaknya mungkin nanti akan ada perubahan angkanya. Sekarang Jumat ya? Minggu ya, saya kirim insya Allah ya. Oke? Baik, Pak. Ya, silakan kalau ada lagi. Iya Pak, siap. Ada lagi? Kalau ini kayaknya nggak terlalu repot ya. Maksudnya mengandalkan jawaban yang ada di mungkin, tapi saya belum cek juga. Tapi maksudnya soalnya relatif sederhana. Nggak ada isu-isu khusus seperti pajak dan sebagainya. Persediaan nanti teman-teman lihat di modul 3 kalau nggak salah ya. Iya Pak. Bener ya, modul 3 ya. Coba dilihat Mas dan Mbak di modul 3 itu untuk persediaan hanya mirip atau enggak. Sebentar, tadi saya kan nanya ya. Sudah ada kisi-kisi belum? Belum. Kalau dari grup PJ nggak ada Pak. Memang nggak diinformasikan ya? Tidak Pak. Oke. Ya udah ya, banyak berdoa aja kalau gitu. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Terkait dengan selisih ini tadi itu, selisih dengan catatan klien Pak yang di EE1 itu bernilai positif atau negatifnya itu bagaimana Pak? Masih bingung. Ketika hasil konfirmasi di bawah klien itu negatif atau positif? Gimana Pak? Yang tadi ya, masalah E1 ya? Iya, nilai negatif sama positifnya itu. Oke, tunggu, saya bukakan dulu. Ini Mas ya. Kalau yang di sini angka sebentar. Oh, keterangannya nggak muncul lagi di sini. Saya buka dulu di buku saya biar kelihatan. Ini sebenarnya adjustment waktu kami ngerjakan di kelas dulu ya Mas ya. Maksudnya adjustment itu ini kalau karena memang ini dulu tidak ada saldo menurut konfirmasinya itu negatif dan positif, maka saya bilang ke teman-teman, untuk saldo yang angkanya sama, dimasukkan ke dalam konfirmasi positif. Ketika angka saldo klien sama dengan saldo si perusahaan. Kemudian, untuk yang saldo negatif adalah ketika hasil konfirmasinya lebih rendah dibandingkan angka saldo piutang klien. Maka dia
hasil konfirmasinya negatif. Negatif artinya lebih rendah klien, maka itu saya minta teman masukkan negatif. Nah, tadi kan saya bilang, kalau ada case yang positif gimana yang lebih tinggi klien? Usul saya atau saran saya ke teman-teman dimasukkan di sini ada hasil konfirmasi positif gitu. Jadi, tapi kan ini bahasa negatif atau positif ini sebenarnya bahasa yang relatif ya. Maka saran saya tuliskan aja di sini gitu. Hasil konfirmasi negatif berarti hasil konfirmasi di sini nih, di kolom ini kasih keterangan. Misalnya catatan gitu. Catatan gitu, dikasih catatan di sini. Negatif dan positif itu apa? Ini artinya apa? Kasih referensi di sini. Kalau misalnya nanti bikin lagi positif apa gitu. Jadi bahasa KKP itu tergantung bahasa yang membuatkan keterangan. Kalau pasti jurnal positif, jurnal ini artinya menambah atau mengurangi itu pasti. Tapi kalau yang seperti EE1 ini adalah bahasa yang disepakati oleh kantor akuntannya. Maka kayak kantor saya dengan di sini kan ada, Mas lihat di buku 1 ya. Buku 1 yang bab 1 kan ada masalah kode-kode akun, kemudian kode KKP kan. Itu akan berbeda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Satu kantor akuntan dengan kantor akuntan yang lain. Jadi kalau misalnya bingung, lebih rendah positif atau negatif, lebih tinggi, bikin aja ketetapan sendiri, tapi nanti kasih keterangan. Di sini positif itu artinya apa? Positif berarti, negatif berarti apa? Misalnya kalau tadi saya pakai pendekatan bahwa konfirmasi negatif adalah konfirmasi yang saldo klien lebih tinggi dibandingkan hasil konfirmasi, atau konfirmasinya lebih rendah. Kalau misalnya mau ditambahkan, positif adalah ketika klien saldonya lebih rendah atau lebih tinggi hasil konfirmasinya. Kalau bingung dengan pendekatan ini, bikin sendiri, kasih keterangan di bawah. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Karena kalau kayak gini nih nggak mengikat gitu, nggak saklek gitu. Kecuali seperti ini pun di tempat saya nggak selalu bikinnya sih seperti kalaupun konfirmasi, baik rumusan, format, dan sebagainya. Jadi itu benar-benar judgement auditor. Tapi kalau sudah masuk di jurnal, masuk di sini, ini ya saklek. Karena kan ini teori akuntansinya sudah diterapkan gitu ya. Di sini kan sudah pasti gitu kalau model jurnalnya. Nah, kalau teman-teman ngelihat di Excel yang disampaikan oleh Dosko yang tadi dikirimkan Toro ke saya, kemungkinan akan isinya di sini ya mirip-mirip gini. Kalau melihat jumlah kolomnya itu uraian atau nama pelanggan, referensi kartu kertas kerja, saldo unaudited berapa, jurnal koreksi debit kredit sama saldo audited. Silakan kalau ada lagi. Nanti konfirmasi ini juga sama ya, teman-teman nanti akan ada di bab 3 tentang saldo konfirmasi persediaan. Ini juga modelnya mirip-mirip cara ngerjainnya. Kemudian ada hasil cek fisik persediaan, silakan lihat di halaman 46 buku 2 di modul 3. Nanti dari ngerjainnya juga sama seperti tadi saya ceritakan, ngerjainnya adalah maju. Kalau tadi EE1 ini kode untuk akunnya adalah MM12, kemudian MM11, maju lagi ke MM1, terus M1 lagi ke depan ke arah selesai. Ini sama ya. Konfirmasi kalau tadi adalah konfirmasinya piutang, ini konfirmasinya adalah utang. Berarti meyakinkan berapa utang perusahaan yang tercatat di versi perusahaan dengan utang perusahaan yang ada di versi kliennya perusahaan. Berarti kan lebih berbicara perusahaan membeli barang dari si klien. Mirip dengan yang tadi, untuk MM1-nya dia akan mengisi
berapa, konfirmasi dan selisihnya dan seterusnya. Kemudian di sini nanti akan ada penjelasan ini MM1.1 tentang masalah perbedaannya kenapa gitu. Misalnya di situ ada perbedaan perhitungan menurut klien sama menurut si perusahaan kenapa. Terus di sini KKP-nya adalah ini tidak ada jurnal koreksi ya, meskipun tadi ada perbedaan kan sudah ada penjelasan ya. Halo Pak, izin bertanya. Ya. Tapi ini lebih ke teknisnya pengerjaannya. Ya. Itu kita mengisi kertas kerja dulu apa membuat jurnal atau setelah melihat soal kita buat jurnal baru ngisi kertas kerja gitu Pak? Strateginya ya? Iya Pak. Kalau saya kerjakan jurnal dulu, baru isi di kertas kerjanya Mas. Berarti kalau misalnya ada AJP atau ayat jurnal penyesuaian, berarti nanti kita ngisi di bawahnya kertas kerja gitu, baru ngisi di atasnya gitu Pak? Atau AJP-nya itu nanti digabung ke satu daftar gitu, bagaimana? Oh, kalau yang biasanya, ini contoh, ini asumsi aja Mas ya, misalnya ya, misalnya, tunggu, nih, ini asumsikan ini piutang ya, oke? Piutang usaha. Kalau melihat kolom ini bukan kolom pare ya. Kalau melihat kolom pare itu yang ini. Nah, ini betul. Kalau misalnya di sini ada di sini ya, Mas. Bikin jurnal koreksinya, keterangannya apa? Kalau biasanya kasih ada referensi itu seperti tadi, EE1, MM1, E2 dan seterusnya, maka masukkan di sini setelah kita mendapat jurnal koreksi yang ada di bawah sini. Itu aja sih kalau teknis. Kalau saya bikinkan dulu jurnal koreksinya, baru nanti di-input di kertas kerjanya. Karena kalau ngelihat tadi ya, ngelihat soal yang tahun-tahun sebelumnya di PSB itu yang saya bilang tadi kan selalu ada perintah yang pertama buat kertas kerja, kemudian buat jurnal penyesuaian, sama ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin relevan dengan case ya. Ini sama kan ya? Ini buat kertas kerja, di sini soalnya juga ada kertas kerja, jurnal, ini pertanyaan lain yang sifatnya analisis atas kasus yang ada di soal itu. Di soal sebelumnya pun sama nih. Buat jurnal, buat kertas kerja, analisis lain. Pokoknya modelnya kayaknya kalau soal audit itu mirip-mirip polanya ya. Kalau tidak berubah tuh polanya kayak gitu dan juga jarang berubah. Ini pun juga sama nih, kertas kerja, kewajiban perpajakan, jurnal. Kertas kerja, kewajiban perpajakan, jurnal. Nomor 5 tadi kan juga sama yang sudah kita bahas tadi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mas Azhar. Izin bertanya Pak. Iya, Dewi. Ini mungkin saya yang miss atau gimana ya Pak? Yang tadi ada surat konfirmasi yang saldonya nggak sesuai itu nggak dikoreksi kenapa ya Pak? Yang PTEK ya yang masalah? Iya kayaknya Pak, lupa ya. juga. Silakan dilihat di buku 2, halaman 28. Tunggu, saya bukakan dulu.
Sebentar ya, masih error juga laptopnya. Ini ya Mbak ya, dari beberapa PT, sudah muncul di layar? Sudah Pak. Nah, ini PT EKA ya. Dari beberapa PT yang dikonfirmasi, kalau nggak salah berapa tadi? 6 ditambah 4, 11 ya. Jadi ada 11 yang dikirim tadi, ada satu yang tidak dikoreksi, meskipun angkanya beda adalah si PT EKA ini. Nah, tadi saya ceritakan, sekali lagi adjustment-nya, waktu mengerjakan ini adalah, kenapa PT EKA tidak dikoreksi? Karena ada keterangan ini. Jadi PT EKA kan saldo menurut perusahaan 248 juta sekian ya, 24836 something. Kemudian PT EKA menjawab, nggak cocok loh, karena harusnya angka 248 ini sudah dikurangi 150 juta. Yang PT EKA sudah membayar menggunakan BG. BG itu semacam biliet giro. Kalau menjelaskan ini ya sebenarnya kayak transfer ada macam-macam ya, dengan cash, dengan dengan antar rekening, dengan RTGS dan sebagainya. Ada salah satu model transfer namanya adalah biliet giro. Kemudian ada potensi kalau pembayaran antar bank seperti ini dengan menggunakan cek atau lain-lain yang selain RTGS. Biasanya kalau RTGS itu masuknya langsung, adalah transfernya itu akan tertunda gitu, akan diterima perusahaannya terlambat. Contoh case ini adalah dia transfer tanggal 28 Desember, masuk ke perusahaan tanggal 2 Januari. Nah, saya ingatkan lagi ya tadi, auditor kan mengujinya pakai asersi. Salah satu asersi adalah cut off. Cut off atau pisah batas ini kita strict untuk laporan keuangan 2017, yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan adalah hak dan kewajiban sepanjang tahun 2007. Sorry, bukan 2017, 2007. Karena si uang ini baru masuk di tanggal 2 Januari 2008, meskipun baru berselang 2 hari, maka tidak seharusnya dicatat oleh perusahaan di tahun 2007. Jadi, kalau di sini perusahaan mencatat saldonya 248 masih tepat. Tidak perlu dikurangi 150 juta, karena pengurangan ini nanti baru bisa dicatat pada tanggal 2 Januari ketika uang dari si PT EKA tadi diterima oleh PT ETSA atau diterima oleh klien kita. Beda cerita kalau gini ya, tidak cocok, kami hanya berutang sekian karena telah membayar BG sekian tanggal 28 Desember dan setelah dikonfirmasikan ke bank, ini ekstrim sekali, baru dicairkan tanggal 31 Desember 2007. Nah, kalau kata-katanya begini, bukan 2 Januari, maka angka ini perlu kita koreksi. Jadi, sekali lagi tergantung informasi pendukung yang ada di sana. Gitu, Mbak Dewi. Berarti ini bukan karena cash basis ya Pak, tapi karena udah melewati batas cut off gitu. Betul. Jadi, asumsi bahwa itu cash atau accrual, biasanya kalau untuk piutang, untuk kas, itu memang lebih ke masalah cut off gitu. Kalau ini kita kan ini bicaranya accrual biasanya kan ya, akuntansi sektor komersial bicaranya accrual. Pengakuan piutangnya ini adalah accrual gitu. Tetapi karena cut off-nya adalah melewati 31 Desember, isunya akan lebih kuat di masalah cut off, bukan masalah dia cash basis atau accrual basisnya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Karena kalau posisi ini kita tidak bisa mengakru pembayaran yang dokumennya karena gini, kalau kas itu kan memang sisi cut off lebih dominan, intinya gitulah. Saya ceritakan tadi, seperti yang masalah penjualannya PT Garuda tadi kan, PT Garuda punya piutang ya. Nah, dia meskipun pakai akru, tapi sudah mengakru pembayaran belum diterima sampai sekian 10 tahun itu menjadi isu di akuntansi karena akrunya tidak tepat. Maka apalagi kalau misalnya di sini sudah dijelaskan pembayaran, ini akan lari ke kas dan isu cut off di sini akan lebih dominan dibandingkan isu ini masalah accrual atau ini masalah cash basisnya. Ada lagi? Cukup?
Gimana Mas Toro? Dicukupkan? Terserah sih Pak, kalau nggak ada mau nanya lagi, boleh sih Pak dicukupin. Ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti silakan japri ke saya atau lewat Mas Toro bisa ya. PA saya silakan Mas Toro kalau mau di-share. Kalau misalnya ada yang masih bingung dan mungkin baru muncul pertanyaannya besok-besok hari gitu. Tapi kalau untuk yang tadi yang seperti saya sampaikan ya, berbicara masalah AKSK, kemarin ini OOT ya. Saya kan ngikuti di stand Manfest. Walaupun di stand Manfest sempat ada pertanyaan kan, kira-kira dosen ada yang follow kita nggak ya gitu. Tapi salah satu yang saya agak tergugah melihat ada pertanyaan, sebutkan 3 mata kuliah tersulit semester ini, dan banyak yang nulis AKSK masuk gitu. Menurut saya sebenarnya saya agak shock gitu, sebagai orang yang pernah mengajar AKSK, menurut saya subjektif yang saya tidak jago akuntansi dan dulu juga ada di D3-nya pajak, AKSK tidak semenyeramkan misalnya intermediate menurut saya atau cost accounting. Cuman balik lagi ke pemahaman kita, makanya kalau saya dulu sarankan mahasiswa saya adalah di buku 1 itu instruksinya baca dulu gitu, termasuk di soal ujian itu instruksinya baca dulu. Kalau masalah pemahaman soal akuntansinya, lihat kan teman-teman tadi hitungan penyusutannya, kemudian hitungan konfirmasi piutang, nggak sulit, tapi merelasikan antara soal dengan KKP itu mungkin yang teman-teman belum biasa aja gitu. Jadi nggak usah dijadikan horor gitu ya bahwa AKSK itu menyeramkan. Menurut saya sih nggak sulit lah. Untuk saya ukurannya tidak pintar akuntansi dan juga bukan dari D3 akuntansi. Saya kalau disuruh ngajar intermediate nggak pernah mau, tapi kalau menurut saya AKSK ini tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan kirim aja ya. Teknis juga boleh, sifatnya gimana. Tapi saran saya tadi ya, kalau memang soalnya udah diketahui modelnya, saya tadi sempat pengen nyuruh ke Mas Toro untuk nebak gitu. Model kolom itu kan sebenarnya bisa diduga nih. Kalau ini teman-teman mau agak-agak unik ya, contoh nih, soal nomor 1. Tapi ini saya belum ngecek realnya gimana, tapi ilustrasi aja. Kalau yang tadi saya tunjukkan ke teman-teman kan, kalau modelnya ini yang soal 2A, ini kemungkinan adalah soal model pare ini. 2A, 2B ini adalah kemungkinan besar ada kertas kerja koreksi. Nah, kalau yang panjang seperti ini kemungkinan bukan kertas kerja jurnal koreksi, nggak ada jurnal debit kreditnya gitu. Ini kemungkinan ada jurnal koreksinya. Tapi kalau yang ini, mungkin bukan jurnal koreksi. Apakah dia konfirmasi dan sebagainya? Kalau mau iseng ya dilihat aja di situ di buku-buku buku 2 itu model KKP-nya yang mirip itu bab mana. Tidak akan 100% akurat, tapi siapa tahu akan membantu memfokuskan teman-teman untuk mempelajari kira-kira ini bab apa sih yang akan keluar. Terus dulu pernah soal keluar juga masalah membuat berita acara kas opnam ya. Saya kurang tahu teman-teman sudah mengerjakan atau belum di modul 4 kas dan setara kas, atau kemarin sudah sempat difotokan atau belum. Nanti kalau memang belum difotokan, saya kirimkan ke Mas Toro untuk contoh berita acaranya ya. Tidak sesaklek itu, tapi ya itu sangat membantu kalau misalnya nanti akan ada soal cara membuat berita acara pemeriksaan kas. Saya tawarkan terakhir, masih ada pertanyaan ataukah tidak? Kalau tidak, ya kita tutup. Dan mohon maaf, saya lupa hari ini tidak di-record ya. Jadi nggak ada record untuk diskusi hari ini. Kecuali kalau teman-teman tadi sempat ada yang record dengan HP atau yang lain. Tapi kalau di screen, padahal tadi saya ada fasilitas, cuma kok kelupaan. Cukup? Ya, Mas Toro. Sudah ada yang record kok, Pak. Gimana? Iya, tadi udah. Udah ada? Tadi udah ada yang record, Pak. Pakai apa? Nggak tahu, Pak. Mungkin pakai aplikasi atau gimana. Oh ya, ya udah, nggak apa-apa. Maksud saya, harusnya kan saya bisa pakai fasilitas record yang ada di Zoom, cuman saya kelupaan. Kalau yang dulu kan saya pernah record ya. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Teman-teman jaga kesehatan, jangan stres, jangan
ya optimis saja lah, banyak berdoa dan juga berikhtiar. Nanti kalau memang ada hal yang bisa saya bantu dalam arti belajar, silahkan. Dan saya mohon maaf sekali lagi untuk yang tender ini bingung terus terang mau ngajarinya gimana. Saya nggak pernah ketemu teman-teman dari awal perkuliahan, jadi saya juga tidak tahu seberapa dalam pengetahuan teman-teman secara konseptual, terutama di UTS kemarin. Dan harusnya kalau memang UTS-nya sudah sebelum UTS itu sudah paham konsep, ngerjain praktikum ini tinggal isunya adalah isu kita memahami masalah akuntansinya aja gitu. Untuk mengerjakan KKP dan sebagainya bukan hal yang sangat sulit. Sekali lagi jaga kesehatan, tetap semangat. Saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.